Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di channel Firman Tuhan ini, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada selalu ada dalam kasih sayang dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, setiap orang pasti merindukan kemerdekaan atau ingin mengalami kemerdekaan. Baik kemerdekaan secara fisik, secara jiwa, secara spiritual, atau kemerdekaan secara jasmani maupun rohani. Karena faktanya banyak orang secara jasmani dia merdeka, tapi secara rohani dia belum merdeka. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar satu kisah yang terjadi di daerah Gerasa, dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan 39. Sebenarnya cukup banyak ayat, tapi saya hanya membaca 2 ayat saja. Nanti penjelasannya bisa membahas semua ayat yang terkandung dalam perikop ini. Lukas 8 ayat 38 dan 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, sampailah mereka di sebuah tempat, yaitu di Gerasa, atau dengan nama lain yaitu Gadara. Di sana ada seorang laki-laki yang dirasuki setan, dan setan itu namanya Legion. Kata Legion itu berarti pasukan. Istilah Romawi, Legion adalah subdivisi dari angkatan perang Romawi yang berjumlah 6.000 prajurit. Jadi kalau dia menamakan diri Legion, berarti pemuda itu dirasuki oleh ribuan setan. Dalam dirinya ada begitu banyak setan yang mengikat dia sehingga dia tidak bebas menikmati kehidupannya. Dan beruntung pemuda itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Laki-laki di Gerasa itu dirasuki ribuan setan, dirantai, dibelenggu. Dia bisa putuskan semua ikatan itu, dan dia tidak tinggal di rumah. Dia malah lebih nyaman tinggal di kuburan. Karena apa? Setan membawa dia untuk pergi dari rumahnya, dari keramaian, dari kampungnya, lalu tinggal di kuburan. Kekasih Tuhan, bertahun-tahun pemuda di Gerasa ini hidup tidak bebas, tidak merdeka, terikat oleh ribuan setan. Dia tidak bisa bebas menikmati kehidupannya selayaknya manusia pada umumnya. Dia memilih untuk tidur di daerah kuburan, di area kuburan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memulihkan dia, dan dia menjadi pribadi yang bebas. Kenapa Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan atau kerasukan banyak setan? Yang pertama, karena manusia sangat bernilai di hadapan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk membebaskan pemuda ini,
Yesus harus mengorbankan 2000 ekor babi. Setan-setan dalam diri pemuda itu diusir masuk ke dalam babi, dan babi itu terjun ke dalam jurang kemudian mati. Jumlahnya 2000 ekor babi. Saudara bisa bayangkan berapa harga babi dari 2000 ekor itu? Pasti jumlahnya miliaran. Tapi demi pemulihan si pemuda ini, Yesus rela mengusir setan dari tubuh orang itu, masuk ke dalam babi-babi itu, kemudian mati. Bagi Yesus, manusia sangat bernilai di hadapannya. Yang kedua, Yesus ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Mungkin si pemuda ini sudah mencari alternatif pertolongan-pertolongan yang lain dengan sebuah harapan bahwa dia akan dipulihkan, dia akan dibebaskan dari ikatan setan atau iblis itu. Tetapi tidak berhasil. Berbagai upaya, cara, langkah, metode tidak berhasil. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, disitulah dia dibebaskan. Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Segala kuasa ada dalam tangannya, baik sakit penyakit disembuhkan, Dia juga bisa memberkati orang lain dan berbagai macam cara, termasuk mengusir setan-setan dalam tubuh orang itu. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang indah atas pemuda itu. Dalam ayat 38 dan 39, orang itu ingin mengikuti Yesus kemana saja. Tapi Yesus berkata, kamu pulang ke daerahmu, ceritakan apa yang kamu alami. Dan Alkitab menjelaskan bahwa semua orang yang mengenal pemuda itu terheran-heran dengan apa yang terjadi atas dirinya. Ternyata dia yang tadinya dirantai, dibelenggu, tapi putus. Dia yang tadinya tidak tinggal di rumah, lebih memilih tinggal di kuburan. Hari itu dia dibebaskan. Dia menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, tidak terikat lagi dengan kuasa-kuasa setan. Dia pergi ke daerahnya menceritakan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Dia berkata kepada orang lain bahwa Yesus Kristus telah memulihkan kehidupannya, telah menyembuhkan hidupnya, telah memulihkan keadaannya. Yesus Kristus sudah mengusir setan-setan itu keluar dari dirinya, dan dia menjadi pribadi yang benar-benar bebas, benar-benar merdeka. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada dalam hidup ini, kita juga harus benar-benar merdeka dalam spiritualitas kita, dalam roh kita, dalam rohani kita. Selama kita belum merdeka dari sisi itu, maka kita juga tidak akan bebas menikmati ibadah kita. Kita juga tidak bebas untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi kita. Jadilah pribadi yang merdeka, jadilah pribadi yang bebas. Dan kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jika merasa diberkati, maka Bapak Ibu Saudara bisa komen, like, dan subscribe channel ini.
dan juga bisa bagikan kepada banyak orang agar mereka juga diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.